Kembali lagi dengan saya, owner Pimpin Aquarium. Bagi yang baru pertama kali mengunjungi channel Pimpin Aquarium, saya mengucapkan selamat datang pada channel yang penuh dengan berkat. Karena prinsip kita dengan memberkati, maka kita juga akan diberkati. Karena kata orang tua, apa yang engkau tanam, itu yang engkau tuai. Jika kebaikan yang engkau berikan kepada orang lain, maka kebaikan juga yang akan kamu terima. Jika berkat yang kita lepaskan, maka berkat juga yang akan kita terima. Terima kasih. Silakan Anda sering berkunjung pada channel Pimpin Aquarium. Channel Pimpin Aquarium memiliki prinsip jika bisa murah, buat apa mahal. Itu sebabnya kita selalu memandu para newbie dengan memakai produk-produk yang DIY, yang semurah mungkin. Kita tidak menganjurkan para newbie untuk membeli produk-produk yang mahal, karena jika produk yang DIY, produk yang sama kualitasnya, buat apa harus membeli yang mahal? Itulah ciri khas dari channel Pimpin Aquarium. Kita banyak sekali memandu para newbie. Kebanyakan memang newbie yang memelihara ikan hias air laut, dan ada beberapa yang kita pandu juga tentang ikan hias air tawar, khususnya ikan hias predator. Dan ada juga level bisnis yang kita pandu, yaitu mereka yang memelihara kepiting, mereka yang mencoba membuka toko kecil-kecilan, juga kita pandu secara online. Jadi kita hanya cukup Anda kirimkan video bagaimana sistem filtrasi Anda, kita akan pandu dari jauh secara online. Kebanyakan para newbie yang kita pandu banyak yang berhasil. Demikian juga dalam level bisnis, banyak juga yang kita pandu sudah berhasil menjalankan bisnisnya. Kali ini saya hanya mau memberikan update dari tank apa yang saya miliki. Kebanyakan para newbie tidak akan sabar untuk memulai memelihara ikan hias, padahal wadah mereka sistem filtrasinya sama sekali belum sempurna. Karena saya juga dulu begitu, ngebet begitu istilahnya. Jadi apapun belum standby sudah langsung memasukkan biota. Nah, kita banyak sekali mengajari para newbie cara yang sangat cepat, sering saya katakan short cycling time. Pada umumnya di dunia luar sana mereka selalu menyarankan wajib 30-40 hari. Anda bisa saksikan sendiri. Tank yang ada di samping saya baru 1 hari saya cycling, dan bahkan skimmer baru tadi pagi saya rakit dan selesai dan sudah saya operasikan. Saya masukkan predator berukuran 60 cm 2 ekor. Anda bisa lihat di samping saya berenang hilir mudik. Baru 1 hari saya menjalankan cycling. Rahasianya di mana? Rahasianya hanya satu. Anda harus mengerti keseimbangan ekosistem. Hanya itu doang. Artinya apa? Apa keseimbangan ekosistem tersebut? Keseimbangan ekosistem yaitu apapun polutan yang dihasilkan oleh ikan itu akan diolah dalam sistem filtrasi kita, sehingga akan dikeluarkan air yang bersih tanpa polusi. Polusi yang paling sering kita dapati pada ikan tawar maupun ikan laut adalah amoniak. Karena racun yang paling menakutkan bagi ikan di dalam akuarium kita adalah amoniak. Tank yang ada di belakang saya, Anda bisa lihat kualitas air cukup jernih, kondisi ikan cukup fit, dan Anda bisa lihat
Jika di dalam air level amoniak yang terjadi sangat tinggi, maka air tank ini tidak akan sebening kristal. Anda bisa perhatikan. Jadi intinya hanyalah Anda membuat suatu filtrasi yang balance dengan jumlah ikan Anda. Jika sistem Anda hanya bisa mengolah limbah dari satu ekor ikan, maka Anda membuat filtrasi yang bisa menetralisir limbah dari seekor ikan. Tetapi jika Anda memelihara cukup padat, berarti Anda membutuhkan sistem filtrasi yang lebih panjang. Tank yang ada di belakang saya, Anda bisa lihat konten-konten saya yang lalu, baru berumur kurang lebih 1 bulan lebih. Anda bisa lihat betapa padatnya populasi yang ada di dalam tank ini. Saya hanya melakukan cycling 3 hari. Berkali-kali konten saya menyatakan saya hanya melakukan cycling 3 hari. Dan Anda sendiri saksikan. Jumlah ikan di tank saya berukuran raksasa, boleh saya katakan. Kurang lebih ada yang berukuran 1 meter, ada yang berukuran 70 lebih, dan yang paling kecil Anda bisa lihat itu jenis ikan mono. Nah, itu adalah tank mate daripada akuarium ikan hiu. Mengapa saya akan tank mate? Karena recahan bekas makanan hiu jenis mono itu yang akan memunguti, jadi tidak sampai masuk ke sistem filter saya. Itulah kegunaan jenis mono yang kecil-kecil, jadi itu bukan pakannya. Ikan ini saya selalu memberikan makanan ikan yang sudah mati dari pajak. Jadi saya tidak tahu kualitas ikan yang saya beli apakah mengandung formalin atau tidak. Pengalaman saya memelihara ikan hiu bertahun-tahun. Terakhir saya memelihara ikan hiu kurang lebih 6 tahun. Kematian ikan hiu saya yang terakhir itu adalah karena kekurangan oksigen. Mengapa kekurangan oksigen? Karena pada saat itu Medan sedang giliran gelap. Jadi seluruhnya listrik padam. Nah, kematian ikan ini juga terjadi di toko saya pada tank yang sama. Jadi tank ini sudah berumur 20 tahun. Pada tank ini saya memiliki 6 ekor ikan hiu. Saya sudah memeliharanya kurang lebih 6 tahun dan panjangnya sudah lebih 80 cm dan akhirnya mati karena kekurangan oksigen karena listrik padam pada dini hari. Sementara toko dalam kondisi kosong, tidak ada kiper, dan saya juga tidak menetap pada toko tersebut. Itulah yang mengakibatkan kematian dari ikan hiu saya. Pertanyaannya, apakah ikan ini bisa mati akibat makan ikan yang berformalin? Selama 6 tahun saya beli ikan dari pajak, saya tidak tahu apakah mengandung formalin atau tidak. Tapi saya bisa pastikan ikan ini lebih dominan mati bukan karena formalin. Karena belum pernah saya mendapati ikan saya mati karena formalin. Itu bisa saya buktikan karena saya sering membedah ikan. Kalau mati saya akan mencari apa penyebabnya. 9 bulan yang lalu saya belum lama membuka toko di Medan. Karena selama ini saya tidak menjalankan bisnis ikan hias laut di kota Medan sesudah vakum 10 tahun yang lalu karena saya seorang kontraktor. Jadi yang namanya membuat mega tank, membangun rumah, membangun interior, itu adalah pekerjaan saya sehari-hari. Tahun 96 di rumah saya sendiri saya sudah membuat mega tank, marine mega tank dengan volume air 3000 liter dengan satu sisi kaca dan yang lain dikelilingi oleh beton. Tetapi karena gempa pada tahun 98, mega tank saya kacanya retak tetapi tidak meledak karena sistem saya membuat kaca tidak dengan menjepit ke beton. Kaca sama sekali tidak dijepit oleh beton. Andaikan pada saat itu kaca untuk mega tank saya jepit dengan beton, maka
satu rumah saya akan menjadi air bah karena pasti meledak. Dahsyatnya gempa di Medan tahun 98 sungguh luar biasa. Sejak saat itu saya trauma dengan melihat gempa. Akhirnya megatank saya hancurkan demi keselamatan anak-anak saya yang masih kecil. Jadi pada saat itu juga sesudah gempa berlalu, megatank saya hancurkan. Video ini akan kita sambung, akan kita bahas mengapa ikan jika diberi pakan yang mengandung formalin, ikan pada umumnya tidak akan mengalami kematian massal. Kemudian pertanyaan berikut, mengapa ikan pada umumnya mengalami kematian massal pada dini hari? Mengapa tidak siang hari? Mengapa tidak sore hari? Tetapi ikan pada umumnya akan mengalami kematian pada waktu subuh. Itu menjadi suatu pertanyaan besar. Akan kita bahas secara mendalam. Kemudian apa gejala-gejala keracunan lainnya? Kalau pada ikan hias air laut, kebanyakan ikan mengalami keracunan yang paling fatal, yaitu racun ikan atau sering kita sebut dengan potasium sianida. Akan kita bahas pada konten-konten berikutnya mengenai keracunan-keracunan yang paling fatal bagi ikan. Silakan Anda nantikan video-video berikut mengenai penyebab-penyebab kematian massal dari ikan, karena ini bisa menjadi pengalaman yang sangat berharga. Lebih bagus kita belajar dari pengalaman orang lain yang mengalami musibah kematian ikan secara massal daripada Anda terlanjur mengalaminya baru Anda belajar. Pada channel Pimpin Akuarium, Anda bisa mendapatkan ilmu dari pengalaman-pengalaman kita sudah berpuluh-puluh tahun memelihara ikan hias air laut maupun ikan hias air tawar. Selamat datang bagi Anda yang baru pertama kali mengikuti channel Pimpin Akuarium Medan. Terima kasih Anda sudah mengikuti channel Pimpin Akuarium Medan.